Ya, itu semoga menjawab CS tadi. Ada pertanyaan lagi? Dan berapa? Ya, tinggal dikit. Eh, Mas, Ya. mau nanya. Tadi kan ada bilang apa dosa leluhur. Itu kan macem-macem. Tadi juga Mas Jepi bilang siapa yang berbuat kok orang lain yang kena, yang dampaknya ke orang lain gitu kan. Nah, pada yang berbuat dosa kan orang itu gitu. Kita kan nggak tahu apa-apa. Nah, terus kenapa bisa sampai dampaknya ke orang lain? Kayak kita tuh dia kambing hitamkan gitu. Ya, apa tuh namanya? Kayak ya setiap keluarga pasti ada macam-macam dosanya. Hmm. Terus tapi kok dampaknya ke saya gitu kan, bisa dari keluarga saya atau apa gitu. Dampaknya tuh ke diri saya sendiri gitu. Lah ya. Apa yang terjadi pada saya ini loh, saya pikir saya kan nggak berbuat apa-apa, nggak berbuat seperti selingkuhan, buat main laki-laki atau apa gitu. Kan nggak pernah. Kenapa dampaknya ke saya? Sampai mau pernah terjadi sesuatu pada diri saya itu, saya sampai mikir-mikir apa dosa apa gitu yang ada gitu. Tapi puji Tuhannya, Tuhan itu melindungi saya gitu loh. Kejadian tuh, wah kalau misalnya terjadi dalam diri saya sampai, nah ini sih apa bukannya ini, itu benar-benar terjadi di dalam rumah ini gitu loh. Kok ada orang mau melecehkan saya gitu loh. Sampai saya pikir, Tuhan ini dosa apa ya? Kok saya sampai mau di seperti di apa? Mau di enggak apa? Orang ini ya kenal baik itu. Hmm. Satu keluarga lah. Saya pun nggak mikir dia tuh mau macam-macam itu nggak ada pikiran gitu. Kok tiba-tiba ya mungkin apa dia dirasuki setan atau apa aku nggak tahu. Ya. Itu kayak bahkan sampai Tuhan apakah dulu keluarga saya pernah melakukan hal yang Hmm. eh, Seperti itu dosa gitu. apa perselingkuhan atau dosa apa ya mungkin emang saya mengakui dulu keluarga saya sampai dampaknya ke adik saya yang perempuan sampai ini. Nah itu sampai dalam hati saya Tuhan kok dampaknya gak enak ke diri saya gitu loh. Dampaknya ke saya semua jatuhnya ke saya gitu. Tapi emang ya apa yang dibilang Mas itu benar ya. Dosa itu biarpun kita sudah mengakui, sudah pengakuan dosa atau apa, tapi kalau misalnya masih ada dosa, itu kayaknya apa? Tidak bisa untuk melepaskan semua dosa-dosa, apalagi dosa kedagingan itu loh, Mas. Itu loh. Dosa kedagingan itu emang rasanya gimana ya? Tapi mungkin karena saya ah eh, memang kejadian itu membuat saya tuh masih mikir-mikir gitu loh. Kok bisa gitu loh. Ini saya ini siapa gitu loh. Sampai mau dibegitukan gitu loh. Tapi ya maka dalam pikir kenapa ya? Apakah dulu orang tua saya atau siapa apa gitu. Apa juga masih ada dari keluarganya Pak Andi ini gitu yang berbuat dosa dampaknya ke saya gitu loh. Sama saya pikir panjang. Tapi memang kejadian ini benar terjadi, tapi yang puji Tuhan saya tuh nggak terjadi, nggak sampai gitu loh, nggak sampai terjadi gitu loh. Ya saya cerita sama Pak Andi apa yang terjadi, saya ceritakan maksudnya kalau saya tidak ceritakan nanti saya kesalahan, tapi saya ceritakan semuanya apa yang terjadi. Tapi
puji Tuhan nggak terjadi apa. Makanya saya bilang, ini kenapa kok bisa terjadi pada diri saya gitu. Apakah saya harus ada pengakuan khusus untuk keluarga, untuk rumah tangga saya, buat keluarga dari suami saya atau apa? Ya itu tadi, ya mirip kayak yang ditanyakan Pak CS tadi ya. Jadi memang kalau cari info akan sulit, jadi makanya saya berasumsi saja kita pasti punya gitu aja. Jadi Hmm. eh, kan kita sudah ribuan tahun ya dari sejarah kalender Yahudi aja 5.700-an, 5.800. Jadi 200 tahun lagi kita memasuki milenium ke 7. Hari Sabat ya, tahun milenium Sabat ya. Mungkin akan antikris sudah datang gitu. Jadi kita berasumsi pasti leluhur kita punya banyak jenis dosa lengkap. Dari ya tadi 10 hukum pola umumnya 10 hukum. Pembunuhan pasti ada, urusan zina pasti ada, gitu aja Bu. Jadi pasti ada. Gitu. Jadi asumsinya pasti ada. Ya bikin aja. Kalau nggak ada info, bikin aja pengakuan. Apalagi tadi ada info tentang adik, gitu. Berarti kan ada pola. Berarti harus bikin aja sendiri. Nanti sama Pak Andi dan kalau perlu dibantu yang lain. Apa namanya? Makanya saya pikir ini saya ada ipar, ipar loh. Lah memang ini Sampai namanya dosa itu dampaknya jamak Jadi misalnya yang kena kutuk Pak Andi, Bu Gina bisa kena. Misalnya Pak Andi kena kutuk melarat misalnya, Bu Gina kan sebagai istri kena, nanti anak-anakmu juga kena, mungkin keluarga juga kena. Misalnya kamu karena nggak punya uang terus hutang misalnya. Yang kena dampak dari kutuk itu kan nggak hanya keluarga kecilmu, tetanggamu bisa kena. Bahkan bisa kena pinjol misalnya. Jadi semua itu berdampaknya jamak, nggak tunggal lagi gitu. Walaupun yang kena lewat jalur satu ya, dari Pak Andi saja misalnya. Nah siapa tahu nanti dari Bu Gina ada lagi double porsi. Kalau sering dibilang urapan double porsi, lah ini kutuk double porsi. Satu aja udah bikin kena petaka, apalagi double. Makanya kita harus rajin pengakuan, yaitu dulu kalau ada masih ada Pak Irawan bisa seminggu sekali udah bagus. Begitu ganti pendeta ya harus berjuang sendiri. memang waktu ada Pak Irawan enak, tiap minggu, tiap Selasa itu ada doa pengakuan gitu. Nah, iya. Ini kan paling sama Mas Siti kalau misalnya lagi ada lab gini kadang-kadang ada pengakuan atau ada ini itu baru. Kalau ada Pak Ir kan selalu gitu. Jadi nggak putus-putus gitu loh. Nyambung Ya, terus gitu tiap minggu gitu. ya seharusnya Makanya begitu ya. makanya kadang-kadang kalau misalnya nggak ada pengakuan, ini kapan nih Mas Siti ngasih pengakuan lagi? Gitu. Ya, biar nggak, ya memang apa perlu proses ya Mas ya kalau untuk Ya, mau berubah, mau hidup benar, hidup ini memang harus ada prosesnya. Tapi itu kan semua dari diri kita sendiri, apa kita mau dirubah atau memang harus berbuat dosa, bahkan pikirannya belum, kan Tuhan belum datang, Tuhan belum ini, berarti kita berbuatnya yang ya santai gitu ya. masih santai aja gitu loh, gitu. Nanti paling berbuat dosa minta ampun masih Tuhan ampuni, biasanya kan ada orang seperti itu gitu. Makanya dia berbuat dosa terus, berbohong terus gitu. Ya, yang Makanya penting kita berjuang gitu aja kalau saya. Kita berjuang pengakuan dosa, nanti dengan iman bahwa Tuhan pasti membantu, menolong. Itu kalau saya memahaminya begitu ya. Ada beberapa yang bikin saya pusing juga gitu, maksudnya saya bingung. Ada beberapa yang pengalaman saya yang bagi saya ini pasti ada kutuknya gitu. Cuman saya nggak tahu apa-apa, nggak ada info jelas sama. Tapi tetap dalam hati saya beriman nih, pasti suatu saat akan selesai. Karena saya punya bukti ini pasti setan. Ini nggak
itu bukan gangguan yang normal gitu. Pasti ada setannya. Nah, kalau ada setannya ya ada solusinya, kita suatu saat bisa sehat, bisa selesai lah intinya begitu, termasuk yang Bukina alami gitu. Jadi apa itu tadi yang saya bilang ketidakadilan, jadi saya mengalami yang tidak adil tapi pelakunya kena sendiri. Saya nggak ngapa-ngapain gitu, saya nggak merasa melakukan sesuatu tapi kena sendiri gitu. Jadi bagi saya prinsip penyuciannya sudah jalan otomatis, saya nggak perlu ritual perlindungan apapun. Seringkali dicegah gitu, kalau nggak dicegah saya udah seringkali kecelakaan. Jadi ada banyak yang diizinkan saya ngalami ketidakadilan, tapi jauh lebih banyak yang dicegah sebenarnya. Kalau nggak dicegah saya udah dada gitu ya. Jadi tetap ada prinsip jenenge imunitas, kalau bahasa saya ada imunitasnya ya gitu sih kalau pendapat saya. Oke, itu ya sudah jam 9.50. Oke.